Tapi orang di akhir hidupnya biasanya penyesalannya yang pertama ya tadi kurang taat, kurang banyak amal, ya. Kemudian kurang dekat sama orang-orang yang kita sayang, membangun hubungan dengan mereka. Bukan kurang banyak cari uang, bukan. Insya Allah bukan. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Dan memang Allah menghadirkan kita dalam hidup ini tujuannya cuma satu, menghamba. Illa liya'budun, menghamba kepada Allah. Untuk itulah manusia dan jin diciptakan. Beribadah. Dan kita semua tahu, Bapak Ibu kawan-kawan, ibadah itu adalah segala aktivitas dalam hidup kita yang betul-betul kita niatkan karena Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya puasa. Ibadah itu mungkin bukan hanya baca Quran. Tapi seluruh aktivitas. Ini general terms. Ya, bahkan dalam bulan yang mulia ini, nafas pun dihitung sebagai amal kebaikan. Bahkan tidur pun dihitung sebagai amal kebaikan. Ya, apalagi maksimum dalam berkontribusi. Mandi, ngurus anak, membahagiakan suami, ya, nyenengin istri, itu bagian dari ibadah. Intinya semua aspek dalam hidup kita. Nah, kalau boleh saya bikin sebuah kerangka Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Ini saya terinspirasi dari kerangka yang dibuat oleh Stephen Covey. Ya. Dia bilang manusia itu sebenarnya kalau boleh dirangkum ya, kita tuh hidup 4 dimensi ini aja sebenarnya. Untuk apa sih kita diciptakan di muka bumi? Jelas untuk ibadah. Kemudian dalam konteks apa saja? Setidaknya 4 kawan-kawan. Ini 4L. Saya menyebutnya 4L. Yang pertama, to live. Kita dihadirkan di muka bumi ini tentu saja untuk hidup, ya, untuk survive. Ini dimensi fisik. Kita butuh makan, kita butuh bertahan hidup. Itulah kenapa siapapun yang berjuang mencari nafkah, capek-capek, lelah-lelah, itu bagian dari ibadah. Bahkan terhitung jihad fisabilillah. Mereka-mereka yang cari nafkah, bekerja, ya, to live. Yang kedua, to learn. Untuk betul-betul continuous improvement, belajar, nuntut ilmu. Ada begitu banyak perintah dari Rasulullah yang meminta kita untuk jangan berhenti belajar, to learn. Minal mahdi ilal lahad. Gitu kan? Nah, seperti kita malam hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Dan kita berdoa mudah-mudahan meskipun belajarnya lewat majelis Zoom ini ya, tapi Allah juga berikan kepada kita keutamaan selayaknya majelis ilmu di tatap muka offline ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, teman-teman sekalian. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, belajar dimanapun dia berada, kata Rasulullah janjinya Allah itu Allah kasih ketenangan di hatinya. Ya, Allah curahkan rahmat untuknya dan Allah turunkan malaikatnya untuk mendoakan kita semua. Makanya di antara tujuan hidup yang kedua itu to learn. Kita improve terus, belajar terus, ngaji terus, ya, ngaji terus. Nah yang kedua, yang ketiga to love, untuk blessing others, untuk mencintai diri, mencintai keluarga. Mencintai diri maksudnya gimana Mas? Ya kita tidak menzolimi diri sendiri. Tidak merusak diri kita dengan hal-hal yang buruk gitu ya. Tidak mengkonsumsi mungkin hal-hal yang ini bisa zolim sama diri. Itu mencintai diri, jaga betul titipan kesehatan yang Allah kasih ini. Ya. Lalu mencintai orang lain, mulai dari keluarga, orang tua, pasangan, anak, sahabat, sampai puncaknya dalam mencintai Allah. Jadi to love. Ini kerangkanya supaya mudah, kita bahas dalam kerangka ini saja. To live, to learn, to love, dan yang terakhir, yang ini mungkin ingin saya ingatkan, bukan hanya itu teman-teman, Bapak Ibu, kita juga hidup untuk to leave legacy, untuk meninggalkan warisan, ya, warisan yang
Mudah-mudahan jadi amal jariah kita. Nah, begitu saya lihat 4 kerangka ini, saya tiba-tiba, Bapak Ibu kawan-kawan, jadi teringat hadisnya Nabi. Apa kata Rasulullah? Inilah sebaik-baiknya warisan nih. Yang pesan utama saya malam hari ini bersama Ustadz Zainal, bersama Ustadz Isa, ini sebenarnya ini aja pesan utamanya. Nanti coba kita bahas pelan-pelan satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kata Rasulullah, begitu anak Adam, seseorang itu sudah meninggal dunia, ketika liftnya udah nggak ada, tuh liftnya udah nggak bisa lagi, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Ini hadis yang sangat populer. Hadis yang saya rasa kita semua hafal, sering dengar dari para khotib di atas mimbar. Kita sering dengar dari para ustadz. Saya cuman reminder lagi. Dan inilah sebaik-baiknya warisan yang perlu kita persiapkan. Apa itu amal yang terus mengalir? Kata Rasulullah, yang pertama sedekah jariah. Ya. Para ulama mengartikannya wakaf, sedekah yang mengalir terus dan bisa kita rasakan manfaatnya. Yang ketiga, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang kita share kemudian bermanfaat, membuat orang lain hidupnya berubah. Selama orang itu yang mungkin terinspirasi oleh ilmu yang kita bagikan, tercerahkan dengan apa yang kita share, dan mengubah hidupnya, maka kalau kita lillah niatnya, ngalir tuh Pak, insya Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah doa anak soleh yang terus mendoakan kita. Ini warisan the real spiritual legacy yang perlu kita siapkan, teman-teman. Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan kerangka tadi, terus gimana Mas caranya? Kan pertanyaannya begitu ya sekarang. Gimana caranya Mas supaya kita betul-betul bisa menyiapkan 3 warisan ini nih? Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan sedekah jariah. Caranya yang tadi. Ya. Bagaimana supaya kita bisa punya warisan ilmu yang bermanfaat? Maka caranya adalah learn. Ya. Learn. Perhatikan. Yang biru ini. Jadi selama hidup nih, selagi kita masih live, maka siapkan warisan ilmu yang bermanfaat dengan cara to learn. Nah, terus bagaimana Mas cara kita mendidik, menyiapkan anak-anak yang soleh yang mudah-mudahan nanti doanya terus untuk kita dengan cara to love. Didik anak dengan sepenuh cinta. Coba nanti kita bedah pelan-pelan satu-satu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, sedekah jariah. Kita siapkan dengan kesadaran penuh untuk betul-betul kepingin leave legacy, meninggalkan warisan. Ustadz Isa ada komentar mengenai ini Ustadz? Ada yang bisa ditambahkan mungkin dari paparan kerangka ini? Udah cukup Mas. Cukup ya. Ustadz Zainal mungkin ada blind spot yang mungkin bisa di... Iya Mas. Tambahkan. Izin ini Bukit Tinggi bukannya luar biasa lebat, tapi karena sedang hujan sangat lebat, dalam hati sedang mendoakan. Mudah-mudahan yang Allah takdirkan hari ini kita berkumpul di Zoom, di YouTube, atau mungkin live-nya di Facebook sekarang. Mudah-mudahan segera dan juga Allah limpahkan pertolongan atas setiap masalah-masalah yang sedang dihadapinya, dan Allah jauhkan dari amin ya Allah. Allah, amin ya mujibah sa'ilin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mas, terima kasih. Saya ingin dan tertarik kepada sisi ketika kita mesti meninggalkan salah satunya adalah ilmu yang manfaat. Ya. Dan tadi antum sampaikan bahwa caranya gak ada yang lain kecuali dengan learn, begitu ya, dengan belajar gitu ya. Ada satu hadis yang hadis ini perlu menguatkan kita untuk terus selalu belajar. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang Allah jadikan ringan kakinya, ringan waktunya untuk bisa menuntut ilmu-ilmu Allah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini salah satu indikasi bahwa Allah akan meringankan dirinya nanti masuk ke dalam surganya Allah, insya Allah. Dan kalau kita lihat dan bedah dalam hadis yang lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man arada bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah takdirkan dia menjadi individu yang lebih baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan takdirkan dia, akan skenariokan dia untuk apa? Untuk faqih dalam agama. Faqih dalam paham ngerti, itu betul learn, itu belajar. Dan kesempatan ataupun Allah mentakdirkan kita untuk bisa belajar, itu salah satu tanda insya Allah Allah pengen kita jadi orang-orang baik. Namun tentunya setelah belajar ada hal lain yang harus kita optimalkan. Apapun yang kita pelajari mesti dan berjuang kita untuk mengamalkannya. Ada pepatah Arab yang mengatakan menuntut ilmu lalu kemudian tidak mengamalkannya, al ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan, ya, kasyajari bila tarin katanya, seperti pohon yang nggak ada buahnya. Pohon itu sih manfaat, tapi jauh sangat lebih manfaat lagi ketika kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Nah, setelah kita berjuang untuk mengamalkannya, maka jangan pernah lupa untuk selalu share, untuk selalu berbagi, untuk selalu punya semangat untuk membagikan ilmu yang sudah kita pelajari, yang kita amalkan, sehingga apa? Sehingga nanti kita menjadi orang-orang terbaik. Karena kata Rasulullah, salah satunya orang terbaik itu man ta'allama al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahun nas, dan mengajarkan kepada orang sebanyak mungkin. Oleh karena itu, jangan pernah belajar. Nah, makanya Mas dan kawan-kawan semuanya, TPA hari ini bersemangat untuk apa? Untuk menyediakan wadah untuk learn, untuk menyediakan wadah untuk belajar, menyediakan wadah untuk di mana anak kita, generasi kita bisa diterpa dengan learn, dengan pelajaran yang baik dan benar. Itu mungkin Mas sedikit tambahannya. Masya Allah. Anak kalau dengerin antum ngomong saya merinding pokoknya. Ustaz Zainal nih salah satu guru saya. Jadi teman-teman kalau boleh saya simpel, dikuatkan tadi dengan oleh Ustaz Zainal, sebenarnya kerangka hidup kita, kalau kita mau meninggalkan warisan terbaik, fokus ke ketiga ini aja nih. To learn, to love, to leave a legacy. Selama kita masih to live, selama kita masih hidup. Nah sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Pertama to live dulu. Saya rasa kalau ilmu tentang hidup, itu simple ya. Kata Rasulullah, kalau kita mau belajar to live, itu belajar dari burung sana. Jadi burung ini trener kehidupan kita. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. So, kalau ngomongin to live, kita bisa belajar dari burung. Ya, apa aja Mas yang bisa kita pelajari dari burung ini inspirasinya? Nih, kita lihat, kita jangan kalah sama burung ya. Kenapa Rasulullah sampai menjadikan burung sebagai analogi? Karena pasti banyak hikmahnya. Setiap yang Allah ciptakan di sekitar kita itu min ayatillah. Ada pesan cinta yang bisa kita ambil. Burung itu bangun pagi. Ya, pernah lihat burung kesiangan nggak? Kecuali burung sakit. Ya. Jadi karena di pagi hari itu ada keberkahan kata Allah. Jadi jangan kalah sama burung. Ini ilmu tentang kehidupan nih. Kita belajar hidup dari burung. Kemudian burung itu keluar menghentakkan kaki dan mengepakkan sayapnya kuat-kuat. Artinya apa? Dia melawan gravitasi. Dia memobilisasi semua potensi yang Allah kasih. Kekuatan yang dia miliki. Maksimal ikhtiarnya. Sayapnya dia kepakkan yang kuat-kuat. Kaki dia hentakkan gitu ya. Jadi powerful. Lalu burung tuh siap terbang jauh. Ya. Siap mengambil resiko. Dan burung itu pakai insting. Bergeraknya pun nggak asal-asalan. Kita nggak lihat burung itu ke gurun pasir. Nggak. Burung biasanya ke hutan atau ke lembah yang hijau. Yang instingnya mengatakan bahwa di sana ada makanan. Begitu pula itu dalam ikhtiar, itu nggak sembarangan. Terus pakai akal kalau manusia kan. Memaksimalkan lagi-lagi karunia akal yang Allah kasih. Lalu burung itu penuh tawakal. Burung itu nggak stres.
Pernah lihat burung stres Bapak Ibu, kawan-kawan? Nggak takut, nggak kebagian makan. Ya kadang-kadang dapatnya zuhur, kadang-kadang dapatnya asar mungkin baru pulang gitu ya. Jadi apalagi di dalam kondisi wabah seperti ini, banyak sekali fenomena ketakutan, kerisauan yang berlebihan. Ya, ketakutan terkait dengan kondisi ekonomi, ya rezeki. Makanya saya rasa ini penting untuk kita ingat lagi sabda Rasulullah ini. Mari kita belajar tawakal dari burung. Tapi tawakal itu bukan berdiam diri, tapi tawakal itu adalah bingkai dari kesempurnaan ikhtiar. Gitu ya. Kemudian burung itu sebagian dimakan, sebagian dibawa ke rumahnya kan, buat anak-anaknya, buat keluarga. Artinya tidak konsumtif gitu ya. Punya bagian burung itu. Dan burung itu tekun seperti itu, mulai dari dia bisa terbang sampai dia mati. Ini sekilas tentang to live. Dan Rasulullah juga bilang, mencari penghidupan itu jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Jadi mereka-mereka yang berlelah-lelah mencari nafkah, mencukupi keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya mungkin yang sudah tua, itu bagian dari jihad fisabilillah. Bahkan ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus oleh amal ibadah kita, oleh istighfar kita, tapi justru terhapusnya oleh lelah-lelahnya kita ketika mencari penghidupan. Ya, itu to live. Oke, teman sekalian. Kemudian yang kedua, masih ingat tadi apa? To learn. Nah ini, minal mahdi ilal lahad. Ustaz Zainal tadi sudah bahas banyak sekali terkait dengan hal ini. Bahwa ada begitu banyak keutamaan yang Rasulullah janjikan, yang Allah juga janjikan. Bagi siapapun yang terus mau belajar, merasa kurang terus. Stay hungry, stay foolish, kalau katanya Steve Jobs itu kan. Terus merasa bodoh, nggak pernah merasa cukup. Ini yang akan membuat kita terus bertumbuh. Begitu ya. Dan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kata Ustaz Zainal tadi, barang siapa yang belajar bersusah payah ya, kemudian Allah juga akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan bukan hanya surga di akhirat nanti, tapi juga surga di dunia, kedamaian hati, kebahagiaan, ketenangan batin. Tapi yang mau saya dorong Bapak Ibu kawan-kawan, jangan hanya learn. Tadi Ustaz Zainal juga sudah sampaikan. Mari kita niatkan dalam hidup ini, yuk kita educate people. Kita share ilmu kita. Kalau kita pengen betul-betul menyiapkan warisan ilmu yang bermanfaat. Jangan takut untuk berbagi. Karena ini saya kurang tahu apakah ini hadis Nabi atau pernyataan ulama. Tapi ini sangat populer. Katanya, nahnu du'at qabla kulli syai'. Apa artinya? Kita ini adalah da'i sebelum profesi apapun. Teman-teman sekalian. Kita ini da'i sebelum profesi apapun. Entah Anda mungkin yang seorang dokter, Anda mungkin yang seorang engineer, Anda mungkin yang seorang pedagang, ya. Tapi semua kita adalah da'i. Kita punya tugas untuk berbagi, menyampaikan darinya walau hanya satu ayat. Meskipun lewat media sosial, meskipun cuma share mungkin ilmu dari ustadz kita. Lakukan itu, mudah-mudahan itu jadi warisan kita kawan-kawan sekalian. Ya, nah, tapi tentu saja ada pakemnya. Kalau kita pengen share sesuatu, kita pengen educate people, pakemnya 3. Yang tadi Ustaz Zainal sudah sampaikan nih. Kalau ini menyimpulkan apa yang tadi Ustaz Zainal bilang. Pakemnya itu learn, do, share. Nih ya, kalau pengen punya warisan ilmu yang bermanfaat, pakemnya 3 kawan-kawan. Learn, belajar tadi ya, terus. Kemudian jangan lupa berusaha mengamalkan tadi, mempraktekkan. Ya, mempraktekkan apa yang bisa kita lakukan. Baru kita share. Banyak orang yang cuma learn langsung share. Learn langsung share. Ya, dengan learn dia merasa sudah tahu, langsung dia bagikan sama orang tanpa dia berusaha untuk amalkan. Akhirnya apa? Nggak ada powernya, nggak punya daya gugah, nggak punya daya ubah. Ya, walaupun sah-sah saja, bukan berarti kita nggak boleh men-share sesuatu yang bermanfaat. Tapi alangkah powerfulnya kalau kita betul-betul ingin menyiapkan warisan Bapak Ibu kawan-kawan, praktek apa yang kita tahu. Ya, applying what you know is everything. Knowing is nothing. Kalau cuma sekedar tahu aja itu nggak cukup.
ilmu itu baru dikatakan ilmu kalau kita sungguh-sungguh mempraktekkan ilmunya. Ya. Oh, ini ada Coach Dedi Syahrul nih yang bantu saya. Ternyata ini pernyataannya Kiai Hasan Albana ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai sebelum profesi apapun. Anda pengusaha, Anda ibu rumah tangga bahkan. Minimal Anda jadi dai untuk anak-anak Anda kan gitu. Anda jadi dai untuk keluarga Anda. Jadi jangan ragu untuk berbagi teman-teman. Ayo kita siapin nih warisan kita berupa ilmu yang bermanfaat. Bahwa apapun profesi kita, tetap aja profesi kita itu mesti ada dai-dainya. Mesti harus jadi dai. Waktu suatu ketika aneh main ke misi private class ke Malang gitu ya, ketemu sama kawan-kawan di Malang, lalu beliau mengatakan bahwa di sana itu ada Abata Semesta gitu ya, ada satu komunitas. Ini komunitas para pembisnis yang mereka ini belajar ngaji Quran lagi. Jadi belajar memperbaiki tilawah Quran lagi. Mereka pakai Iqra. Ya, mereka pakai Iqra. Ya, tapi semangat mereka untuk berbaginya luar biasa. Sampai kemudian kawan-kawan di sana cerita begini. Ada para pengusaha yang belajar Iqra ini baru Iqra 4. Tetapi setiap sore hari Jumat atau hari Ahad, mereka semangat ngajarin anak-anak pang, ngajarin anak-anak di perempatan itu ngajarin Iqra 1. Jadi padahal dia baru Iqra 4, tapi semangat ngajarin anak-anaknya Iqra 1. Saya sampai dengar aja merinding, ya Allah, padahal mereka tuh baru bisa Iqra 4, Iqra 5, tapi udah mau berbagi Iqra 1 sama yang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berjuang share ataupun tidak? Satu lagi Mas yang ingin disampaikan adalah berarti kita harus berjuang juga untuk menyiapkan wadah untuk penggodogan para calon-calon dai ini, Mas. Yes, that's the point. Ya, karena ketika kita bicara, kita butuh ini orang-orang yang nanti akan bisa jadi doa, yang bisa jadi pemanggil, bisa penyampai begitu. Namun penyampai seperti apa yang dibutuhkan? Karena hari ini para penyampai yang secara pinter banget gitu ya. Tapi kurang ahli dalam kurang ahli dalam menjalankan kan. Ketika diagungkan, ketika diposisikan, kemudian dia merasa memiliki kepintaran yang luar biasa, akhirnya kerendahan hatinya akhirnya berkurang. Jadi poinnya yang ingin coba disampaikan lagi adalah berarti kita betul-betul harus serius menyiapkan wadah untuk pencetakan para duat-duat yang rendah hati. Amin ya Allah. Untuk itulah Ustaz Zainal bersama PPA sekarang sedang menggagas One Quran Institute ya Zat? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Jadi kalau kita pun merasa belum punya banyak ilmu itu jangan menghalangi kita untuk share ya Ustaz ya. Walaupun tadi ya baru bisa Iqra 4 minimal share ke yang Iqra 1 gitu ya Zat ya. Iya. Coba kebayang ya kalau langsung melihat di sana baru belajar Iqra 4 udah berusaha ngajarin ke orang lain Iqra 1. Aduh ya Allah, begitu betapa indahnya banget kan seperti itu. Jadi profesi paling keren hari ini adalah guru ngaji, Mas. Masya Allah. Guru ngaji. Kebayang ya setiap huruf Quran yang dia baca wasilahnya kita yang ngajarin itu aduh ngalirin gimana gitu Ustaz ya. Masya Allah. Siap, baik. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah sekarang yang berikutnya adalah to love. Tadi kan kita sudah menyiapkan amalan untuk ilmu yang bermanfaat. Terus gimana Mas untuk anak-anak yang soleh? Rumusnya ya L yang berikutnya yaitu love. Dengan cinta. Mendidik anak dengan sepenuh cinta. Ya. Ini doanya Rasulullah untuk cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Rasul pernah berdoa, ya Allah sungguh aku mencintainya maka cintailah dia. Dan kita tahu Imam Hasan ini menjadi pemersatu umat di zamannya gitu ya. Setelah beberapa peristiwa huru-hara yang terjadi di masa kekhalifahan. Jadi memang ini penting nih. Kadang-kadang kita mendidik anak juga pakai nafsu. Jadi pemimpin rumah tangga dominan nafsunya. Kurang cintanya gitu ya. Dan ini ngomongin cinta, itu bukan hanya cinta kepada anak ya. Saya dapat ilmu ini dari Bapak Ahmad Faiz. Ini juga kita bahas di kelas PPA for Family.
Dia bilang, ketika dalam mendidik anak, kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh. Itu ternyata ada yang namanya fundamental parenting error. Ada fundamental parenting error. Apa itu? Ketika kita itu fokus berusaha memperbaiki kondisi anak, tapi kita lupa memperbaiki kondisi diri dan memperbaiki hubungan dengan pasangan kita. Kebanyakan kajian-kajian parenting, kata Pak nih, itu hanya fokus bagaimana cara mengubah kondisi anak begini. Tapi dia lupa mengubah kondisi personalnya dan memperbaiki hubungan dengan pasangannya. Padahal begitu kita perbaiki perbaiki diri sendiri, lalu kemudian sama pasangan juga harmonis, bahagia, itu dampaknya untuk bisa melahirkan anak-anak yang soleh ya, insya Allah lebih besar gitu kawan-kawan sekalian. Dan ada dua kuncinya, kita kepengen nggak cuma jadi teladan untuk anak, tapi juga jadi kenangan untuk anak. Ini outputnya nih. Kalau kita output seperti apa sih orang tua yang ideal? Yang pertama tentu orang tua yang jadi teladan, jadi kebanggaan. Yang ketiga, jadi kenangan. Jadi bukan hanya kita ngasih contoh, tapi juga kita bangun keakraban. Bukan hanya keteladanan, tapi juga keakraban. Banyak orang tua yang cuma ngasih contoh, tapi nggak akrab sama anaknya, nggak pernah bonding, nggak punya emotional bonding gitu ya. Nah itu pun nggak sempurna. Jadi dua kaki pengasuhan itu keteladanan dan keakraban. Ngasih contoh, akrab. Begitu kita ngasih contoh, kita akan jadi teladan buat anak, dan keakraban kita dengan anak akan menjadikan kita kenangan untuk anak, kenangan indah untuk anak kita. Seperti doanya Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku kenangan indah untuk generasi setelahku. Jadi sadari bersabar dalam mendidik anak itu adalah amal ibadah. Capek-capek, lelah-lelah, insya Allah ini jadi warisan kita. Begitu ya, para ustadz sekalian, ada yang mau nambahin, ada yang mau ditambah mungkin tentang poin ini, Ustadz Isa atau Ustadz Zainal? Ya Mas. Ya. Emotional bonding ini ya kita bisa belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana beliau memiliki emotional bonding dengan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita tahu sejarahnya, ya bagaimana Nabi Ismail ini dibawa dari Palestina menuju lembah Baka, ya kemudian ditinggalkan dengan ibundanya di sana. Lalu di usia sekitar 13 tahun, ya Ismail ya menjelang remaja, kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah. Ketika kembali ke Mekah, lalu Nabi Ibrahim membawa satu kabar, ya bahwasannya beliau bermimpi disuruh menyembelih anaknya. Tapi coba lihat, ya bagaimana Ismail alaihissalam, ya padahal jarang ketemu dengan bapaknya. Tapi kata Nabi Ismail, wahai bapakku lakukanlah, ya. Dan kau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita nih misalnya lama gak ketemu dengan anak 13 tahun. Kemudian ketika kita datang, kemudian misalnya kita bilang, Bapak suruh nyembelih kamu. Mungkin kita yang disembelih sama anak kita mungkin ya. Rasulullah minta. Nah kemudian ya bagaimana kuat emotional bonding antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya, ketika Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Lalu ketika Nabi Ismail alaihissalam ya sudah menikah. Suatu ketika Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah, ya kemudian mendatangi rumahnya Nabi Ismail, ya kemudian ditanya orang yang ada di rumah tadi, kemana Ismail? Lalu kata orang di rumah yang ternyata adalah istri dari Nabi Ismail alaihissalam, ya beliau mengatakan sesungguhnya suamiku Ismail sedang mencari nafkah untuk kehidupan kami. Lalu si istrinya ini mengeluhkan tentang rumah tangganya, mengeluhkan tentang suaminya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ya di akhir pembicaraan dengan istri Nabi Ismail ini hanya bilang, tolong sampaikan pesanku kepada Ismail, ya, tolong ganti palang pintu rumahnya. Lalu ketika itu Bapak Mas Soni, ya Nabi Ibrahim kemudian pergi ke Palestina, ya kemudian Nabi Ismail datang, ya kemudian disampaikan berita tadi, ya. Lalu Nabi Ismail mengatakan sesungguhnya yang datang tadi adalah bapakku. Dan bapakku menyuruh aku untuk menceraikanmu. Langsung dicerai. Masya Allah. Kalau tidak ada emotional bonding, ya, tidak mungkin Nabi Ismail kemudian nurut
ya dengan Patuh sama perintah-perintah ayahnya, ya. dari ya bapaknya tadi yaitu Nabi Ibrahim patuh. Padahal jarang ketemu, Mas. Ya. Nah ini satu pelajaran penting. Masya Allah. Ini kalau bahas tentang kisah Nabi Ibrahim ini udah topiknya keluarga ya. Itu banyak banget wisdom, inspirasi yang bisa kita ambil insya Allah. Terima kasih Ustadz Isa pengayaannya dan tambahannya. Intinya teman-teman sekalian, yuk. Ya, Ustadz Zainal ada tambahan lagi? Iya, jadi saya kepikiran hikmah dari COVID-19, Allah buat kita di rumah masing-masing. Bisa jadi Allah pengen banget ngejadiin kita orang-orang tua untuk kembali belajar tentang keteladanan buat anak-anak kita. Dan yang keduanya, Allah nyuruh kita untuk meninggalkan kenangan-kenangan indah lagi dengan anak-anak kita. Masya Allah. Karena bisa jadi tidak sedikit di antara kita yang susah banget ketemu sama anak-anak. Karena mungkin sibuknya kita atau sibuknya anak-anak. Sehingga ketika ditanya sama gurunya atau sama orang lain, sama anaknya, kira-kira kenangan indah apa yang telah kau dapatkan dari orang itu? Nah, kebingungan jawabnya gitu. Kebingungan, karena memang saking nggak adanya gitu ya. Lalu kemudian dimarahin mungkin ya. Ya, yang ada hanya sekedar dapat dimarahin, dapat cacian, dapat makian, dikasarin dan segala sesuatu. Jadi bisa jadi sahabat-sahabat sekalian, Allah buat kita sekarang di rumah untuk satu kita perbaiki keteladanan kita dan kita tinggalkan dan kita maksimalkan untuk meninggalkan kenangan-kenangan indah bersama anak-anak dan keluarga kita insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Iya ya. Di masa karantina ini jadi sering main sama anak harusnya ya. Membangun bonding lagi yang sudah lama mungkin. Terutama ayah-ayah ini yang sibuk di kantor gitu ya sampai lupa membangun hubungan. Nah, ini Bapak Ibu, mari yuk sama-sama ini saya ngajak diri saya sendiri. Kalau kita ngomongin legacy, yang pertama tadi ilmu, learn, yang kedua tadi love. Ya, anak yang soleh, yang mudah-mudahan terus mendoakan kita. Ada sebuah hadis yang juga menarik ini. Nanti di surga Rasulullah menceritakan ada seorang hamba yang diangkat derajatnya sama Allah. Kemudian dia bingung, ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi padaku? Kenapa Engkau mengangkatku sampai seperti ini? Kemudian Allah menjawab, kamu bisa seperti ini karena doa yang dipanjatkan anakmu agar dosamu, kesalahanmu diampuni. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan warisan amanah yang soleh, Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir dari materi kita L yang keempat tadi ya. Coba siapa yang masih ingat? Saya tuh berusaha kalau ngasih materi dikemas dalam satu kerangka rumus supaya betul-betul bisa nempel, dibawa pulang, mudah difahami. Ya, rumusnya 4L tadi ya. Yang pertama apa? To live. Kemudian yang kedua, to learn. Kemudian yang ketiga, to love. Dan yang terakhir, to leave legacy. Ya, ini rumus yang ayo kita harus kita bawa pulang ini untuk mempersiapkan warisan terbaik kita insya Allah. Baik, sekarang kita bahas to leave legacy ya. Legacy. Baik. Kalau ngomongin legacy, pertanyaan ini yang mau saya tanyakan dulu. Teman-teman tolong jawab di kolom komentar. Ngomongin legacy nih. Legacy, ngomongin learn sudah tadi. Kemudian ngomongin love juga sudah. Sekarang kalau ngomongin tentang sedekah jariah, gitu. Saya boleh nggak nanya? Jangan lihat kondisi teman-teman Bapak Ibu yang sekarang. Seandainya kita bisa beli apapun yang kita mau, uang kita seandainya ada gitu ya. Pertanyaan saya adalah, warisan terbaik apa yang ingin kita tinggalkan dalam hidup? Coba ya, silakan di kolom komentar. Oke, sudah ada yang respon nih. Beli tanah, bangun masjid, siap. Apalagi bangun masjid, wakaf, sedekah air, Masya Allah. Brilian. Bangun masjid, pondok pesantren, air lagi, wakaf tanah, bangun pesantren, rumah tahfiz, panti asuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah respon ini ya. Pesantren yatim, pendidikan agama, sekolah pendidikan agama, rumah Quran, rumah sakit nih ada. Apalagi teman-teman?
rumah Quran, rumah tahfiz, pendidikan gratis. Ya, itu harapan kita tentunya untuk sekalian. Dan memang rata-rata jawabannya sama. Saya survei ke beberapa orang dengan pertanyaan yang sama. Biasanya mereka menjawab seperti ini kan. Apa sih yang pengen ente tinggalin? Kalau seandainya antum bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Biasanya ya nggak jauh-jauh dari sini. Mas, saya pengen bangun masjid. Mas, saya pengen bangun pesantren. Sekolah. Yang itu bisa mengalir terus amalnya mas, mudah-mudahan buat saya. Kemudian mas, saya kepengen sedekah lebih banyak. Tadi ada yang kepengen sedekah air. Saya pengen mas bisa bayar zakat yang lebih besar. Begitu kan Bapak Ibu ya. Ini legacy yang memang harus kita cita-citakan. Yang harus kita betul-betul setidaknya kita niatkan. Begitu saya tanya lagi, kenapa antum pengen ninggalin ini semua? Biasanya jawaban berikutnya adalah ini. Mas, saya pengen mas siksa kubur saya ringan nanti mas, bahkan kalau bisa mas saya selamat dari siksa kubur mas dengan amal-amal yang itu tadi. Saya pengen mas punya amal jariah yang terus mengalir mas. Ya, saya pengen mas bawa bekal akhirat yang banyak. Rata-rata kan jawabannya begitu ya. Nah inilah yang kita harapkan teman-teman. Inilah yang kita harapkan. Dan sifatnya sedekah gitu ya, sedekah jariah. Kenapa sih kok rata-rata orang itu ketika ditanya begitu, jawabnya pasti seputaran sedekah. Kan apa dalam sebuah keterangan orang yang sudah meninggal sekalipun gitu ya, ketika dibangkitkan lagi dia minta kepada Allah untuk dibangkitkan lagi, ingin melakukan satu amal, itu sedekah, bukan yang lain tapi kepengen sedekah. Kenapa ya? Di akhir saya ngajak menjadi teman-teman, ayo jadi inspirator amal, gitu ya. Ini namanya kita ambil, kita brand untuk Yayasan Abu Yatama, salah satu sponsor acara kita di Ramadan ini, untuk betul-betul bergerak. Dan kalau teman-teman di EOA Gold yang juga sponsor acara kita malam hari ini, itu membangun dari sisi finansialnya, kemudian setelah kita sudah punya finansial, kita berikan untuk umat. Ujung-ujungnya kan itu, ujung-ujungnya wakaf. Gitu ya. Ayo kawan-kawan sekalian, minimal jadilah inspirator amal. Ya. Ada tambahan nggak di sini Ustadz Isa nih? Rasanya bisa nambahin, mantep. Insya Allah di beberapa menit terakhir ini Ustadz Isa, ada tambahan? Ya, banyak di antara kita yang tidak tahu tujuan hidup. Banyak di antara kita yang tidak tahu ya, atau tidak membuat perencanaan hidup. Padahal hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan sekali saja. Kesempatan yang tidak akan pernah bisa berulang. Ya. Ibu-ibu misalnya gini, pentingnya perencanaan. Ibu-ibu bisa mau ke pasar. Biasanya direncanakan, tertulis dan terencana. Gimana ceritanya kalau kita ke pasar, ibu-ibu ke pasar, tidak tertulis dan tidak terencana? Repot. Kalau ada yang lupa, mesti balik lagi, repot. Misalnya kita bikin rumah, tertulis, kemudian terencana. Bapak-bapak misalnya kita bikin rumah, kemudian kita mengajukan IMB, akan ditolak. Karena apa? Mana perencanaannya? Mana desainnya? Nggak ada. Jadi bikin rumah saja perlu perencanaan dan tertulis. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu jawab dalam hati, siapa yang punya perencanaan hidup? Siapa yang punya perencanaan hidup yang tertulis? Ini rata-rata ya, sedikit sekali yang punya perencanaan hidup. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tadi di awal kita sudah menjelaskan, Mas Soni sudah menjelaskan, ya kita ini nggak aman, amal kita nggak aman, ya tidak ada jaminan amal kita diterima, tidak ada jaminan amal kita lebih banyak dibandingkan dengan dosa kita, dan ketika di akhirat, ketika dihisab pun amal-amal kita belum aman. Ketika banyak orang-orang yang kita zolimi, ada hutang-hutang yang belum terbayarkan, gibah-gibah kita yang belum dihalalkan ketika kita masih ada di dunia ini, ya nanti akan dituntut. Habis amal-amal kita. Bahkan kata Rasulullah, akan ada orang-orang yang muflis, yang bangkrut nanti di akhirat. Oleh karena itu,
sebagai salah satu perencanaan hidup adalah kita harus membuat yang namanya mitigasi resiko akhirat kita. Bagaimana kita di akhirat ini ya, bagaimana ya melakukan mitigasi, meminimalkan resiko masa depan akhirat kita. Nah, salah satunya adalah dengan wakaf. Nah, karena apa? Karena wakaf ini adalah sebuah amal yang kita lakukan di dunia yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini, pahalanya akan terus tercatat, akan terus masuk ke saldo ya amal kita. Jadi inspirator amal ini tidak hanya tadi ya. Kalau menurut saya, Mas Soni, ya, Ustaz. Inspirator amal ini adalah orang-orang yang insya Allah dapat 3 keutamaan dari orang-orang yang melakukan amal yang abadi sepanjang masa. Karena apa? Karena inspirator amal ini adalah ya orang-orang yang memfokuskan, ya mengajak orang untuk melakukan wakaf. Itu wakaf untuk apa? Untuk membangun lembaga pendidikan. Jadi ilmu yang bermanfaatnya dapat. Nah, lembaga pendidikan ini untuk apa? Untuk mencetak anak-anak yang soleh. Dapat 2. Nah, dan yang ketiga adalah itu menjadi bagian dari sedekah jariah kita. 3-in-1, dapat 3-in-1. Ya. 3-in-1 ya, Ustaz ya? Jadi istilahnya sedekah jariahnya dapat. Itu ilmu bermanfaatnya dapat, anak-anak soleh dapat. Insya Allah seperti itu. Ya, betul. Masya Allah. Tuh, Ustaz Zainal silakan di sesi terakhir kita nih. Saya betul-betul teringatkan oleh Ustadz Isa tadi bahwa ini paket lengkap begitu kan ya. 3-in-1. Kita kan mau fokus cari tambahan dari amal cari jariah dari amal sedekah kita gitu. Lalu kemudian dari anak soleh dan dari manfaat. Maka itu tadi gitu kan. Ketika kita mengatakan saya tidak punya ilmu banyak, ya jadilah fasilitator untuk orang mendapatkan ilmu. Aduh, saya tidak punya, belum punya anak, atau mungkin anak saya belum soleh, maka jadilah fasilitas untuk orang supaya bisa mendapatkan kesolehan itu. Bisa jadi mungkin nanti dari anak yang kita biayai ngajinya, yang nanti dia yang akan melambai-lambaikan tangan. Pak, Bu, sini masuk surga berkat sedekah, infak, wakaf Bapak Ibu, saya menghafal Quran. Gitu. Dan saya sudah hafal Quran, alhamdulillah, saya mendapat berkah dari Quran. Lalu dipanggilnya kita tanpa sadar begitu. Itulah mengapa benar-benar inspirator ini adalah paket lengkap sehingga kita bisa mendapatkan 3 hal itu. Mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan. Ya, silakan Ustaz. Amal kita itu nggak cukup untuk menentukan kita masuk surga. Nggak cukup sama sekali. Bahkan kita sampai hari ini harus ngeri dan harus takut gitu ya. Karena ketika Allah jemput kita, kita belum punya amal yang cukup untuk bisa menghadap kepada Allah. Ada seorang Ustadz Ahmad Al-Faruq. Beliau hampir sekitar 8 tahun di Syria dan di Palestina. Berulang-ulang melihat anak-anak di sana saling bercengkrama antara satu dan lain. Ketika ada pesawat yang akan menjatuhkan bom, mereka marah pada keluar dari rumah dan saling mengatakan, wah di bom itu ada nama saya, enggak, nama saya. Mereka berebut, maksudnya berebut ingin duluan. Saya aja duluan, saya udah kangen sama ayah saya aja dulu, ini saya hafalannya udah selesai 30 juz, ya saya belum, ya udah selesaikan dulu, nanti saya dadah loh dari atas. Jadi beliau menyampaikan, jangan kasihan ngelihat anak-anak Syria, anak Palestina, mereka meninggal, mereka syahid seperti itu. Kenapa jangan kasihan? Karena ketika Allah cabut nyawanya, mengambil nyawanya, mereka udah siap dengan oleh-oleh akan disuguhkan di hadapan Allah. Tapi kita harusnya masih takut. Kita belum siap dengan perbekalan yang harus kita bawa nanti kepada Allah. Dan mudah-mudahan inspirator amal jadi salah satu fasilitasnya. Demikian, Mas. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz Zainal.